Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, saat ini saya akan sedikit berbagi cara mudah cegah kerusakan parah pada kendaraan gitu ya. Jadi untuk perawatan itu tidak melulu harus ke bengkel ya sahabat. Kita bisa melakukan perawatan sendiri ya. Contohnya hal ringan, misalkan kita bisa pertama itu kita cek dulu bagian olinya ya sahabat. Nah, cara mengeceknya itu setik ini tinggal kita cabut ya. Nah, kita lihat di sini kan ada ukurannya ya. Ukuran maksimal dan minimalnya. Nah, ini bisa kita bersihkan. Ya, langkah awalnya kita bersihkan. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya. Nah, kemudian kita angkat. Nah, ini menunjukkan seberapa oli. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ini berarti olinya dalam posisi maksimum ya. Kalau misalkan dia kurang atau bahkan sampai habis, itu sahabat bisa tambahkan olinya gitu ya sahabat. Itu yang pertama. Kenapa? Karena oli ini adalah penting untuk melumasi mesin kendaraan. Kalau misalkan olinya sampai berkurang, takutnya itu komponen yang di dalam mesin itu akan mengalami kerusakan. Ini yang pertama yang penting sahabat pada kendaraan. Kemudian yang kedua adalah ini bagian radiator ini ya. Ini juga penting karena ini adalah sebagai untuk pendingin mesin. Kalau ini sampai misalkan airnya berkurang, kemudian kendaraannya mengalami panas berlebih, sehingga akan timbul yang namanya overheat. Nah, overheat itu otomatis nanti akan bongkar mesin. Itu biayanya juga nanti lumayan mahal ya sahabat. Nah, caranya bagaimana? Kita cek kondisi airnya berkurang atau tidak gitu ya. Nah, kalau di sini alhamdulillah di sini masih penuh kan gitu. Kalau misalkan airnya berkurang atau sangat kurang sekali, itu perlu diwaspadai ya. Kerusakan itu bisa terjadi dari adanya kebocoran atau dari tutupnya ini sahabat. Ya, karena tutup ini memiliki fungsi pada suhu tertentu, maka dia akan membuka katupnya dan akan, misalkan airnya kurang nih sahabat, dia akan nyedot dari tangki cadangan ini atau reservoir. Apabila cairannya ini berlebih mengalami penguapan, maka akan kembali ke reservoir. Itu ya sahabat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ininya juga tekanan ininya. Kalau misalkan sahabat nanti mau ganti tutup radiator, perhatikan tekanan ini. Kalau ini 1,1 berarti nanti kalau melakukan penggantian itu kita pilih juga yang tekanannya adalah 1,1 ya. Jangan yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, karena itu akan mempengaruhi dari kinerja tutup radiator ini sahabat. Nah, kemudian untuk nutupnya pun jangan sampai terbalik ya. Kita posisikan seperti ini. Ya, ini yang kedua. Yang kedua adalah bagian radiator itu harus rajin-rajin kita cek ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Bagian dari pengereman ya, sistem pengereman minyak rem ini kita usahakan jangan sampai berkurang bahkan habis ya sahabat. Kalau misalkan ngurangnya itu masih tahap sedikit-sedikit itu normal, tapi kalau sampai banyak, sampai batas tiba-tiba sampai batas minimum, itu berarti indikator bahwa ada kebocoran pada sistem pengereman ini ya. Jadi cairan pada minyak rem ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai berkurang volumenya. Kemudian yang selanjutnya adalah karet-karet ya. Di sini ada panbel ini ya sahabat. Ini ya. Ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai nantinya terjadi putus di jalan. Jadi kalau misalkan panbelnya ini sudah kita lihat ada mengalami keretakan-keretakan, itu sebaiknya diganti ya sahabat. Karena nanti apabila sampai putus di jalan itu efeknya sangat berbahaya sekali bagi kendaraan. Itu mungkin itu saja sahabat, hal-hal yang harus diperhatikan agar mobil kita tidak mengalami kerusakan, atau sedikit berbagi info tentang bagaimana kita merawat kendaraan. Selain kita cuci, kita bersihkan ya sahabat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.